Silakan Ibu Dokter. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan seminar rancangan aktualisasi kali ini untuk Ibu Marcelina Anastasia Tolande, ahli media kebidanan. Dan hadir bersama kita Bapak Mentor, Bapak Abson Wilson Poba, ahli media keperawatan. Untuk itu saya persilakan kepada Marcelina untuk menyampaikan rancangan aktualisasinya. Disilakan. Ya, baik Bu, izin share screen Bu. Silakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya, di mana hari ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Fadli, SA MSI, selaku penguji saya, dan kepada Dr. Gigi Silvani Kesuma, MPH, selaku coach saya, dan Bapak Abson Wilson Poba MDCAP, selaku mentor saya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Juweni, SE, sebagai evaluator. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Marcelina Anastasia Tolande MDCAP, jabatan sebagai bidan terampil di Puskesmas Suatu Tahu. Adapun judul daripada rancangan aktualisasi saya yaitu peningkatan pengetahuan wanita usia subur terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks dengan metode screening inspeksi visual asam asetat. Adapun latar belakang daripada rancangan aktualisasi ini saya buat, di mana kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan suatu keganasan yang tumbuh pada sel-sel leher rahim, di mana sebagian besar kasus kanker leher rahim disebabkan oleh adanya infeksi dari virus human papilloma virus atau HPV yang didapatkan atau ditularkan melalui hubungan seksual. Kanker serviks dapat dideteksi secara dini melalui metode pemeriksaan IVA dan pap smear. IVA atau inspeksi visual asam asetat merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan data di wilayah kerja Puskesmas Suatu Tahu, tahun 2017 dan tahun 2021 terdapat 2 kasus kematian wanita usia subur akibat kanker serviks. Penyebabnya tidak pernah melakukan deteksi dini sehingga lambat melakukan pengobatan. Kemudian di tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat 3 kasus WUS, hasil screeningnya itu positif. Kasus ini didapatkan saat akan memasang KB IUD, bukan karena kesadaran WUS itu sendiri dalam datang memeriksakan diri. Berdasarkan presentasi cakupan pemeriksaan IVA 3 tahun terakhir, hanya mengalami sedikit kenaikan, yang mana cakupan ini didapatkan pada WUS yang akan melakukan pemasangan KB IUD, bukan WUS yang dengan sendirinya ingin melakukan deteksi dini kanker serviks. Dilihat dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita usia subur yang ada di wilayah kerja Puskesmas Suatu Tahu masih kurangnya kesadaran dalam memeriksakan diri yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang deteksi dini kanker serviks, sehingga dapat mengakibatkan tingginya risiko kanker serviks pada wanita usia subur. Sebagai Smart ASN dituntut harus mampu menerapkan core value berakhlak dengan memberikan pelayanan sebagai bentuk bangga melayani bangsa. Salah satunya dalam menyikapi isu yang terjadi dengan membuat rancangan aktualisasi yang berorientasikan pada kebutuhan masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini, pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran WUS terhadap pentingnya pemeriksaan screening IVA. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan profesional secara berkarakter smart ASN. Adapun manfaatnya bagi instansi dapat berkontribusi dalam peningkatan cakupan program screening IFA. Bagi masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan wanita usia subur yang sudah aktif melakukan hubungan seksual dan masyarakat sekitar tentang pentingnya deteksi risiko kanker serviks. Dan manfaat bagi penulis sendiri, terwujudnya kanker ASN berakhlak yang dapat memberikan energi positif di lingkungan sekitar, khususnya dalam lingkup kerja unit kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di puskesmas suatu tahun. Adapun hasil identifikasi yang saya gunakan menggunakan teknik APKL dan WSG. Di sini terlihat ada poin 1, yaitu yang menjadi prioritas utama, tingginya risiko kanker serviks pada wanita usia subur. Melihat dari isu nomor 1, adapun gagasan pemecahan isunya yaitu peningkatan pengetahuan wanita usia subur terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks dengan metode screening inspeksi visual asam asetat atau IVA melalui 7 tahapan rencana kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kedua, melakukan sosialisasi resiko kanker serviks. Ketiga, melakukan pretest dan posttest. Keempat, pelaksanaan deteksi dini IVA. Kelima, intervensi lanjut hasil screening IVA. Keenam, hasil evaluasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan screening IVA. Dan yang terakhir, melaporkan hasil kegiatan. Adapun penjelasan atau uraian dari setiap kegiatan yang saya buat. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi melalui 4 tahap. Pertama, mempersiapkan bahan konsultasi. Hasil outputnya tersedianya bahan konsultasi. Tahap kedua, berkonsultasi dengan mentor. Outputnya lembar persetujuan rencana aktualisasi telah ditandatangani sebagai bukti mentor saya setuju dengan isu yang saya angkat. Tahap ketiga, berkoordinasi dengan bidan koordinator selaku penanggung jawab kesehatan ibu dan anak yang ada di puskesmas suatu tahu. Hasil outputnya tersedianya saran dan masukan. Keempat, berkoordinasi dengan penanggung jawab program PTM atau penanggung jawab program penyakit tidak menular sebagai penanggung jawab pemeriksaan IVA. Hasil outputnya tersedianya saran dan masukan. Adapun kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan mata pelatihan, yaitu mata pelatihan akuntabel dan kolaboratif, di mana secara akuntabel di sini kita dituntut harus mampu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat dan disiplin. Kemudian secara kolaboratif di situ ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun kontribusi dan dengan visi misi Pemda Poso itu diwujudkan pada misi yang kedua, yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat. Dan kegiatan ini menguatkan nilai ASN berakhlak, yaitu nilai akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi risiko kanker serviks. Adapun tahap kegiatannya di sini ada 5. Pertama, menyiapkan bahan materi sosialisasi dan penyuluhan. Outputnya bahan materi berupa hard copy, PPT, dan di sini juga kami menyiapkan infokus jika memungkinkan untuk pemaparan nanti. Kemudian tahap kedua, membuat video edukasi dan link yang bisa diakses. Dan juga di sini kami membuat leaflet. Outputnya tersedia link, video edukasi, dan leaflet. Tahap ketiga, membuat lembar pengukuran pretest dan posttest.
bahan tersedia. Kemudian tahap keempat, koordinasi PJ program, mentor, bidan koordinator, pemilihan desa sasaran. Jadi di sini dari hasil diskusi kami memilih satu desa yang menjadi desa sasaran untuk diadakannya sosialisasi. Di mana desa Watu Tau itu kasus kematian wanita usia subur akibat kanker serviks terdapat di desa Watu Tau, dan 3 wanita usia subur yang hasil screening IFA-nya itu positif ada di desa Watu Tau. Kemudian menetapkan waktu sosialisasi dan penyuluhan. Outputnya sesuai jadwal posyandu di desa Watu Tau. Jadi saya melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi nanti sesuai dengan jadwal posyandu yang ada di desa Watu Tau. Keterkaitan dengan mata pelatihan di sini akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif dan kolaboratif. Di mana di sini juga kegiatannya berkontribusi dengan visi dan misi Pemda Kabupaten Poso yang nomor 2, di mana mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat. Dan di sini juga menguatkan nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga yaitu melakukan pretest dan posttest melalui 4 tahap. Tahap pertama, membagikan lembar pretest. Di sini outputnya wanita usia subur mengisi lembar pengukuran pretest. Tahap kedua, melakukan kegiatan sosialisasi, di mana outputnya membagikan link video dan leaflet kepada WUS. Tahap ketiga, melakukan dokumentasi kegiatan. Outputnya ada daftar hadir sebagai bentuk adanya pertemuan dalam penyuluhan, kemudian ada foto dan video kegiatan penyuluhan. Kemudian membagikan lembar post-test. Di sini outputnya WUS mengisi lembar pengukuran post-test. Keterkaitan dengan mata pelatihan, di sini ada nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan. Begitu juga kontribusi dengan visi misi Pemda Poso nomor 2, mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat. Dan kegiatan ini menguatkan nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan berorientasi pelayanan. Kegiatan 4 saya yaitu pelaksanaan deteksi dini IFA melalui 6 tahap. Jadi setelah saya memberikan sosialisasi, saya lanjut dengan tindakan pelayanan deteksi dini IFA, yang mana pertama mendiskusikan teknis kegiatan pemeriksaan. Hasil outputnya ada kerjasama antara dokter, penanggung jawab program, bidan koordinator saya, dan semua bidan yang ada di Puskesmas Watu Tau. Kemudian menyiapkan ruangan yang akan dipakai. Outputnya ruangan telah tersedia, di mana kami menggunakan ruangan KB dan ruangan pemeriksaan kehamilan jika memang ruangan KB tidak memungkinkan untuk ditempati sebagai tempat memeriksa screening IFA. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dipakai saat pemeriksaan. Di sini juga saya berinisiatif membuat kartu kontrol untuk wanita usia subur yang sudah pernah melakukan deteksi dini screening IFA. Dan di sini juga saya menyediakan jam sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pelayanan. Di sini juga bahan yang saya gunakan yaitu cuka dapur sebagai bahan dasar utama dalam pemeriksaan IFA, dan Aquades dan kapas lidi. Kemudian melakukan pemeriksaan deteksi dini IFA. Outputnya WUS yang datang telah melakukan screening IFA. Tahap selanjutnya membersihkan kembali alat pemeriksaan. Outputnya alat telah disterilkan. Dan tahap selanjutnya melakukan pencatatan WUS yang sudah melakukan screening IFA. Outputnya tersedianya data. Keterkaitan dengan mata pelatihan, di sini ada hubungannya dengan nilai akuntabel, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Adapun kontribusi dengan visi misi Pemda Poso itu visi misinya yang kedua, yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso sehat dan menguatkan nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan. Kegiatan 5 saya, intervensi lanjut hasil screening IFA.
tidak menutup kemungkinan dari setelah kami melaksanakan screening, pasti ada WUS yang hasil screeningnya positif. Di sini kegiatan saya jika mendapatkan kasus tersebut, saya berkonsultasi dengan dokter terkait penanganan lanjut hasil screening IFA yang positif. Adapun hasil outputnya, WUS yang hasil screening IFA positif telah mendapatkan penanganan lanjut dari dokter. Keterkaitan dengan mata pelatihan, di sini ada nilai akuntabel dan kolaboratif. Sama pun juga kontribusi dengan visi misi Pemda itu sesuai dengan misi nomor 2, yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat dan menguatkan nilai ASN berakhlak, yaitu akuntabel dan kolaboratif. Kegiatan 6 yang saya akan lakukan yaitu evaluasi hasil kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pelayanan screening IFA. Di sini kegiatannya merekap hasil pretest dan post-test dan menghitung jumlah WUS yang telah mendapatkan screening IFA. Outputnya, tersedianya data untuk mengukur nilai keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan dengan melihat seberapa jauh keberhasilan sosialisasi yang telah saya laksanakan dengan jumlah wanita usia subur yang datang melakukan pemeriksaan screening IFA. Adapun keterkaitan dengan mata pelatihan, di sini sesuai dengan nilai akuntabel, di mana saya tidak hanya berhenti pada saat pemeriksaan dan berkolaborasi dengan dokter, tetapi saya bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi kegiatan. Kemudian, kontribusi dengan visi dan misi nomor 2 Pemda Poso yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju poso sehat. Dan kegiatan ini menguatkan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel. Kegiatan yang terakhir yang akan saya lakukan yaitu melaporkan hasil kegiatan melalui 2 tahap. Pertama, menyusun laporan kegiatan. Outputnya tersedianya laporan kegiatan dalam bentuk dokumen. Kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan. Outputnya laporan kegiatan diterima oleh pimpinan. Keterkaitan dengan mata pelatihan di sini juga sesuai dengan nilai akuntabel, di mana saya harus menyelesaikan sampai tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Kontribusi dengan visi dan misi nomor 2 yaitu mewujudkan kualitas sehat masyarakat menuju poso sehat dan menguatkan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel. Adapun jadwal tentatif aktualisasi saya, di mana dari ketujuh kegiatan di sini, di minggu pertama, kegiatan 1 dan 2, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan kegiatan melaksanakan sosialisasi risiko kanker serviks berada di minggu pertama, dan melakukan pretest dan post-test, pelaksanaan deteksi dini IFA dan intervensi lanjut hasil screening IFA, dan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan screening IFA itu saya jadwalkan di minggu kedua dan minggu ketiga. Adapun kegiatan terakhir melaporkan hasil kegiatan, saya merencanakan kegiatannya di minggu keempat. Ya, sekian pemaparan saya. Saya kembalikan kepada Ibu Silvi. Ya, baik, silakan stop share. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya langsung persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan tambahan atau penguatan terhadap penyajian Marselina. Disilakan, Pak. Ya, mohon izin Bu ya. Dan mohon maaf ini saya timbul tenggelam. Saya coba terus karena signal di daerahnya kami ini kurang bagus Bu ya. Ya puji Tuhan pas habis pemaparan materi jaringannya bagus kembali. Ya. Tapi tadi saya pantau lewat telepon biasa tadi Bu. Pas pemaparan ya. Jadi terima kasih Bu yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Muhammad Fadli SH MSI, yang terhormat Coach Ibu Silviani Kesuma MPH, dan yang terhormat evaluator Bapak Ahmad Juwaini SE, serta yang kami banggakan Ibu Marselina
Anastasia Tolande, AMD Cap. Ya, terkait dengan pemaparan tadi Bu atas nama Ibu Yeni yang melaksanakan aktualisasi tentang Latsar ini dengan judul peningkatan kepatuhan wanita usia subur atau WUS terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks dengan metode screening IVA atau infeksi visual asam asetat. Ya, ini sangat, saya sebagai penanggung jawab puskesmas Bu, kepala puskesmas di wilayah saya, memang saya mendukung sekali Bu ini kegiatan atau judul ini aktualisasi, karena terus terang Ibu di wilayah kerja saya ini masih sangat awam tentang pemeriksaan ini, dan kemungkinan juga mungkin dengan adanya ini wanita-wanita usia subur masih malu-malu untuk memeriksakan diri tentang kewanitaannya mereka, yang sebenarnya ini penting sekali Bu ya. Salah satu contoh Bu, ada beberapa wanita usia subur berkunjung beberapa hari lalu di wilayah kerja saya untuk pemeriksaan itu, mereka masih malu-malu. Jadi mungkin dengan adanya seperti ini Bu, ada inovasi-inovasi, langkah-langkah yang dilaksanakan ketika nanti mereka akan melaksanakan aktualisasi di lapangan, saya pikir pasti dengan adanya kegiatan ini wanita usia subur itu sudah mau untuk memeriksakan diri. Terus terang Ibu, di wilayah saya khususnya di 5 desa ini ada 1 desa yang sudah terdeteksi kanker serviks yang seperti dipaparkan tadi, bahkan 2 orang sudah almarhum, ya sudah meninggal beberapa tahun kemarin. Saya menyampaikan terima kasih Bu dengan kegiatan hal ini yang dibawakan oleh tim, apalagi karena ini menyangkut bagaimana peningkatan pelayanan kami, khususnya di Puskesmas Watu tahu tentang pelayanan kepada masyarakat mengenai deteksi dini pada kanker serviks pada ibu-ibu yang masih subur. Mungkin demikian dulu Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Sangat jelas ya ininya, tambahannya. Baik, silakan Bapak Penguji kembali memberikan evaluasinya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang Pak. Ya. Baik, kita akan mulai saja seminarnya. Yang kami hormati Ibu Dr. Gigi selaku Kosaridi, yang kami hormati Pak siapa mentornya Pak? Pak Abson. Pak Abson. Ya, Pak Abson. Ya. Salam kenal Pak. Ya, yang saya banggakan persalahan kita, nah, host kita Pak Ahmad Juwaini. Langsung saja untuk kita mulainya, untuk latar belakang, Ibu Mas Lena mampu menulis dan juga menyampaikan data-datanya, dan saya pikir memang ini menjadi persoalan karena tadinya sudah ada 2 yang terdeteksi, memang harus segera dilanjuti atau kita. Saya mulai dengan pengayaan latar belakang dulu, karena kita dalam rangka pelatihan dasar, maka kita mungkin bisa memasukkan Perla nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar. Jadi selanjutnya baru kita teknis. Nah, untuk kalau ada dalam kegiatan ini ada SPM-nya, kita juga masukkan. Karena biasanya kalau kesehatan selalu bekerja atas berdasarkan SPM, standar pelayanan minimal, nanti dilihat apakah ada indikator-indikator masuk dalam kegiatan ini, nanti dimasukkan. Bisa dilihat lain tulisan ini sebagai syarat untuk pelatihan, juga untuk ternyata Ibu Mas Lena mampu meningkatkan kinerja dari puskesmas lewat SPM-nya. Nah, saya ke tahapan-tahapan selanjutnya dan core value-nya. Nah, di sini udah untuk yang pertama, untuk persiapan pelaksanaan ini berkonsultasi pada mentor. Saya pikir kita perlu
melihat core value kompeten. Ya, baik Pak. Bagaimana kita bersepakat untuk memasukkan kompeten, tapi nanti dilihat, silakan Ibu Marcella lihat-lihat kompeten bahwa misalnya dalam hal ini kita harus memberikan kinerja terbaik dari ketika menyampaikan. Jadi persiapan terhadap konsultasi itu kita sudah punya nilai bahwa saya berkompeten ketika menyampaikan, berkonsultasi, menyiapkan bahan. Lalu kita berorientasi terhadap pelayanan. Oke. Ya Pak. Ya, selanjutnya mungkin saya lihat ada tahapan itu, kegiatan yang kedua itu melakukan sosialisasi. Iya Pak. Tapi sosialisasinya dilakukan kegiatan ketiga di pretest post-test. Iya Pak, di sini dipisahkan Pak. Ya, tapi nama kegiatannya di atas pelaksanaan sosialisasi. Tapi tahapannya berada di pretest dan post-test. Kita lihat. Iya Pak. Ya, kalau namanya kegiatannya sosialisasi, maka dia disosialisasinya di atas. Jangan tahapannya di pretest dan post-test. Ya, siap Pak. Saya Ya kan ada situ, saya lihat. Tapi saya lihat di kegiatan sosialisasi, di situ isinya persiapan. Iya. Ya, tapi sosialisasinya baru dilaksanakan ketika di kegiatan pretest dan post-test. Jadi pretest dan post-test itu sebenarnya kita anukan saja, tidak usah ada kegiatan pretest dan post-test itu masukkan gabung saja, gabung kepada persiapan. Jadi dalam rangka persiapan sosialisasi itu ada pembuatan bahan, pembuatan pretest dan post-test gitu. Nah, baru melakukan sosialisasi. Nah, sebelum melakukan sosialisasi ada pretest dulu. Oke? Nah, nanti kan di situ diukur seberapa besar pengetahuan orang terhadap ini, gitu kan? Nah, setelah itu baru sosialisasi. Nah, setelah lakukan deteksi dini semua, akhir-akhirnya baru melakukan post-test. Nah, post-test ada lihat peningkatan. Oke? Ya Pak. Bisa kita ini? Iya. Nanti saya sesuaikan kegiatan saya Pak. Ya, disesuaikan kegiatannya. Nah, yang selanjutnya dalam sosialisasi itu berapa penting nilai harmonis? Harmonis. Coba dilihat, tidak apa-apa, dilihat saja nilai harmonis itu adalah. Iya. Nilai harmonis. Harmonis, kegiatan nilai harmonis itu yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, oke. Jadi nanti tinggal dilihat beberapa hal dari semua tahapan, termasuk tadi ada memberikan menyiapkan bahan untuk deteksi itu juga kita nanti lihat di mana saja semua butuh masuk harmonis yang tidak ada. Ya, nanti dimasukkan. Jadi supaya tertanam nilai-nilai itu. Oke? Ya, baik Pak. Nah, ada selanjutnya, ini memang sudah promotif, preventif, lalu juga ada kuratif. Ya. Karena nanti di ujungnya ya. Iya, ada Pak. Iya. Nah, kalau itu yang menyiapkan bahan ini, disiapkan bahan oleh siapa itu? Sebenarnya kalau untuk bahan ini Pak, karena ini kan sudah masuk di dalam program pemerintah tentang screening IPA sebelum kita melaksanakan IUD. Bahannya itu sudah ada di puskesmas kami. Cuma dengan kesempatan ini saya juga ingin berkontribusi menyiapkan bahan. Karena saya rasa bahannya sini mudah dijangkau Pak. Cuma bahan cuka dapur dengan Aquades. Oh, itu dibuat, itu bisa Ibu bisa buat? Bisa Pak. Iya. Sudah iya. pernah ikut pelatihannya Pak. Oh ya, ini kompeten betul ini. Kalau secara kualifikasi kompeten sudah punya, memang tinggal cara-cara bekerjanya saja. Ya Pak. Nanti untuk bekerja yang tadi sudah juga ditemukan, sudah akan kepada dokter. Saya pikir kerjanya ini tuntas. Jadi bagaimana orientasi pelayanan itu sudah bisa tergambar di sini. Orientasi pelayanan itu sampai tuntas. Nanti kunjungan terhadap sampai kepada siapa dan di mana dan apa tindakan yang kita ambil pada dia. Oke? Baik Pak. Saya tadi nilai harmonis juga sudah disebutkan, berarti tinggal ditanamkan. Karena tenaga kesehatan itu penting sekali.
Oke, itu saja dari kami, Ibu Coach. Saya kembalikan. Ya, demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rupanya mentornya sudah duluan pamit. Ya baik, terima kasih Bapak Penguji. Dan saya rasa kita cukupkan seminar untuk Marcelina. Saya dengan ucapan alhamdulillah syukur karena sudah kita lewati ya seminarnya. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu Dokter sudah memandu ujiannya Bu Marcelina. Selamat ya Bu Marcel. Ya, terima kasih banyak Pak. Sumringah ini ringan sudah kelihatan. Silahkan dilakukan perbaikan, penyesuaian atas saran dan masukan dari Pak Penguji. Dan kami silahkan untuk live room. Ya, Marcel, makasih banyak. Mentornya. Terima kasih banyak. Ya, selamat siang. Ketemu lagi Izin. ujian Ya, aktualisasi. selamat siang. Ya. Mohon izin Pak Kabit.